memperlihatkan momen kontroversial saat sebagian jamaah meninggalkan lokasi salat Idul Fitri di lapangan Tamanan. Jamaah meninggalkan lapangan saat khatib menyampaikan khotbah yang menyinggung dugaan kecurangan pemilu. Terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI. Tuh, geleng-geleng. Ya, bubar. Tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Nyoman City People. Bagan bersama Nyonya dan Mamang, Abu dan Pakun. Dua terbangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Masih soal perusak momen sakral. Iya, ini kali ini meluncur. Cus. Ada dari Warta Bromo. Captionnya viral, jamaah sholat Id di Bantul bubar saat khotib khotbah pemilu 2024 curang. Mesti loh, mesti. Kenapa harus bawa-bawa politik ya? Jelas-jelas itu berarti lagi sholat Id kan? Iya, pas khotbahnya. Ini juga ada beberapa shot dari beberapa konten kreator untuk menekankan bahwa ini video asli loh, bukan dikarang-karang gitu kan. Ntar kita lihat beberapa shotnya. Ini yang pertama nih, ceki wow. Play. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan momen kontroversial saat sebagian jamaah meninggalkan lokasi salat Idul Fitri di lapangan Tamanan, Banguntapang, Bantul, DIY. Video tersebut menampilkan jamaah meninggalkan lapangan saat khatib menyampaikan khotbah yang menyinggung dugaan kecurangan pemilu. Menanggapi kejadian ini, panitia telah mengoreksi diri dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa mendatang. Kemenak pun mengimbau masyarakat untuk mematuhi panduan pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang di tempat dan waktu lainnya. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua, yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Inilah efek samping dari politisasi yang agama ya. Ya, yang lagian apa ya? Si bapak khatibnya yang khotbahnya gitu kan udah diteriakin tuh sama jemaahnya, woi gitu. Ya mungkin mereka juga mengharapkannya bukan ngebahas politik loh. Tolong loh, ini hari raya. Ya salah. Iya, hari raya harusnya membahas apa sih ya, seputaran hari raya deh gitu ya. Agama aja, bahas soal agama aja, gak usah ke politik, apalagi sampai nyenggol mention Bapak Jokowi itu. Gimana langsung di woi stop, yang akhirnya karena mungkin khotib yang nggak mau berhenti gitu kan, dan ya akhirnya para jemaahnya memilih untuk walk out atau ya udah pergi pulang aja gitu ya, karena ini bukan ranahnya. Tolong lah, lagi-lagi ngerusak momen, lagi-lagi ngerusak momen. Kan apa ya, orang pada sholat Id itu ya pengen mendengarkan khotbah sesuai keagamaan gitu ya. Iya. Bukan tentang politik. Ada lagi ranahnya nanti nyampein politik.
Anda ini aduh orang ahli agama bukan ahli politik. Tolonglah. Kalau kita lihat nih ya, bapaknya ini udah bawa teks, berarti dia sudah mempersiapkan. Betul. Gitu. Apa sih objektifnya, apa sih? Yang bapak ini expect tuh apa gitu dengan membawa-bawa politik gitu kan di khotbah sholat Id gitu kan ya. Tolonglah. Dan juga kalau dilihat dari bahasanya ya ini mah udah mirip-mirip yang kemarin-kemarin yang ngomong juga masif segala macamnya. Yang mengarahkan bahwa benar terjadi kecurangan gitu dari narasinya yang kan lagi digodok di MK, udahlah serahkan sama ahlinya. Yang akhirnya bapak ini jadi seseorang yang sangat dicari-cari oleh netizen. Siapa ini segala macam, bahkan katanya udah nemu nih ada di search sih klarifikasi Untung Cahyono. Berarti itu kemungkinan ya. Nah, ini ada juga yang menekankan dari Khalid bin Muhammad Esad, Bapak Untung Cahyono dosen UAD. Iya, oke. Nah, ini lihat nih pendukung 02 pada pulang, kelihatan kan berapa yang diem katanya. Yang ini juga sekaligus menekankan bahwa ya udah ini silent majority gitu. Iya. Nggak yang koar-koar, nggak gitu, tapi kayak lebih udahlah gitu kan. Kita aja yang ngalah gitu, kita aja yang meninggalkan itu kan. Iya. Padahal maksudnya kalau misalkan potensi mau diprotes bisa di tempat itu kan ada potensi ke arah sana gitu. Tolonglah. Tapi ada beberapa juga yang menarasikan kayak wah ini mah editan atau segala macam, makanya akhirnya banyak kreator yang memposting dengan shot yang berbeda tapi isi narasinya, isi khotbahnya sama. Kasih next shot. Just. Nih Yes. Dari konten kreator TikTok Arifin Lacoste nih ada digabung nih beberapa shot lain nih ya ciki-ciki wow. Play. Oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Nah ini kan yang tadi. Kita adalah bangsa yang besar. Namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan sehingga memperoleh hasil yang baik. Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Bagaimana tidak, Al-Quran sudah berpesan dalam surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauman nasu yaqumu li rabbil alamin. Allah inna kitabal fujari oleh para pejabat negara menjadi. Tadi kalau aku lihat awalnya yang mereka yang di belakang udah pada pergi kan, di belakang masnya ini ada tuh yang bapak pakai baju putih kan, masih diem, cuman mukanya udah nggak enak kan. Nggak taunya mungkin dia udah udah nggak tahan juga, akhirnya pergi juga. Beberapa orang ada yang nggak pergi dengan, kalau aku lihat yang nggak pergi ngeluarin handphone tuh karena mungkin untuk nge-record ya sebagai barbuk gitu ya. Tapi ini kan momen setahun sekali ya. Kok ya dirusak gitu. Tolong. Ya orang mau balik lagi mau ibadah ke sana kan. Entaran gitu. Sabar nanti tanggal 15 demo lagi nggak apa-apa. Ada tanggal-tanggal yang kemarin dijanjiin tuh kan.
silakan demo lagi, berorasi lagi gitu. Orasilah pada tempatnya. Kemarin udah sebulan masa nggak cukup sih? Iya loh, tolonglah. Kasih next shot. Just. Ninyo, shot yang di belakang juga yang memang menunjukkan bener-bener ya udah pada walkout akhirnya nih ya, ciki-ciki wow. Play. Dan surat kabar. Salah pemilu yang kita jalani. Tuh, geleng-geleng. Kita bubar. Menunggu proses peradilan begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar pada bubar. Oleh para pejabat. Kan jadi kasihan ya. Aduh, jadi gimana ya? Lagi enak nih moodnya nih, lagi bagus momennya gitu, terus kayak tiba-tiba iya, jadi ngerusak mood ya. Pembubar tongkrongan. Ini bukan Grimis yang ngebubarin ya, tapi Bapak, aduh, tolonglah Pak. Yang lain malah kan harusnya menyejukkan hati untuk bermaaf-maafan sebelum pergi silaturahmi gitu kan. Yang ini malah bete duluan gara-gara ngerusak begini. Mood, sumpah ngerusak momen. Kasih lagi. Just. Nih shot lainnya lagi Nyo, ceki-ceki. Play. Membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Hukum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita. Maka usaha pemilu yang kita jalani berpegang teguh. Aduh, cuma segitu doang berpegang teguh. Kayak gini mah udah moodnya udah jelek banget. Tapi sampai saat video ini di tag itu aku masih cari, belum ada klarifikasinya. Entah permintaan maaf melalui video gitu, belum ada. Cuman baru dibilang katanya yang tadi doang tuh, yang di video pertama, bahwa oh ya akan dievaluasi gitu, tidak akan kejadian di selanjutnya. Masa mendatang. Ya selanjutnya kan tunggu setahun lagi gitu loh. Ini kan momen yang ditunggu setahun gitu kan. Tolonglah. Itu tadi ada bilang mapur itu kayak ya bubar gitu. Bubar kan. Aduh. Kita kasih nextnya Nyo. Just. Nih Nyo. Ya. Padahal yang kita tunggu-tunggu tuh momen-momen kayak gini gitu kan. Ya udah mending kita langsung play aja ya buat ngademin ya, daripada pusing sama oknum yang khotbah bawa-bawa politik di sholat Id. Ini ada momen unik Lebaran 2024. Ada baju anak pakai scan barcode, THR hingga ketiduran saat sholat Idul Fitri. Ini padahal ini momen-momen yang kayak gini yang ditunggu tuh. Haji Maste, watashi wa des. Kyo. Enggak, ini kenapa backsound begini? Tolonglah. Nih ketika dibeliin balon waktu sholat Id, biar tahu. Kamu di mana, ini aku yang ada balon gitu. Iya, kan banyak tuh ini. Jadi kelihatan gitu kan. Yang ada balon gitu. Terus ini nanti audionya kita mute aja ya. Minal Aidin. Emaknya biar apa ya? Biar langsung to the point aja lah, langsung ke QR code gitu ya. Scan ya mau ngasih THR, karena you know lah yang nggak mungkin punya anaknya, yang penting pasti punya emaknya gitu kan. Si rekeningnya kan, ya tolonglah. Biar higienis Mang. Biar higienis, iya tuh. Ya Allah. Tapi jadi kasarnya kayak disekenin mulu. Ya Allah. Anda kreatif sih. Tolonglah. Anaknya diem. Salah apa gue diseken-seken, salah apa gitu. Paling dari sekian banyak yang scan Nyo, itu jadinya tuh Kinder Joy 2 atau 3 biji doang gitu. Sisanya kemana? Penggelapan uang THR. Bermaaf, Mohon maaf tidak beri maaf. Nah ini yang kemarin. Ini ketiduran, banyak banget yang ketiduran. Itu hampir di tengah jalan itu ya. Terang ini. Nganu. Gak ada yang bangunin. Apalagi tindakan korupsi. Di dalam dunia binatang, kita tidak akan menyaksikan seekor binatang yang berusaha tidak tahu tempat tindakan korupsi. Tolonglah. Ini apa nih? Oh, ini momen maaf-maafan, gemoy, adem gitu dong. Nah, kan kalau kayak gini mah adem ya. Iya. Jangan marah-marah mulu katanya. Nextnya. Ramadan yang merasa sedih untuk meninggalkannya.
nyeri, sakit. Meraih berbagai kejuaraan yang tidak akan didapat oleh karena nggak dapet gitu. Batu kerikil. Sedikit saja kebaikan yang kita lakukan di Batu bulan yang buat ini apa Ramadan. refleksi gitu, bapak refleksi nyeri asli gitu, sakit asli. Amalan sunnah diganjar dengan Ramadan. Ini apa nih? Iya, udah kayak gitu. Mau sungkem malah koprol, coba tolonglah. Tuh. Akibat kebanyakan gaya koprol akhirnya THR jatuh ke tangan emak kan. Tolonglah. Alhamdulillah. Yang dicari itu di sosmed tuh momen-momen kayak gini. Iya. Bapak bukan viralnya bapak karena bau-bau politik di khotbah gitu. Jadi orasi ya, bukan ke khotbah ya. Tolonglah. Ada lagi nih Nyo. Just. Ini nih netizen tuh menunggu seperti ini, serba-serbi lebaran, Idul Fitri gitu kan. Dari warga plus 62 gitu. Ya sejujurnya aja di TikTok ya ketutup sama yang tadi serba-serbinya. Iya, Ini makanya iya, aku iya. nemunya di IG. Ceki-ceki. Play. Ini audionya kita mute ya kan. Ini momen saat oke, mungkin masih ngantuk ya. Ya Ada yang kepeleset. Tuh, ada yang nggak dapat spot akhirnya di tangga gitu. Ya Allah, maaf. Ini Tapi lucu banget. udah beres ya katanya. Tuh, ketiduran. Ada Lah. yang, aduh nggak tahu aku. Nah ini yang kemarin. Ini yang kemarin. Ini yang kemarin nih. Oh iya. Ini ada yang masih bergibah tetap ya. Nah, ini yang tadi scan-scanan. Bunda Korla? Hah? Di Duta? Iya. Kan kalau kayak gini mah adem Iya. ya. Lihatnya enak. Ya aku sejujurnya belum tahu ya kelanjutannya, apakah si bapak ini dapat teguran atau kayak gimana si bapak yang tadi gitu Iya. kan, yang bawa-bawa politik ceramah gitu. Nanti kalau ada update kita update kelanjutannya, apakah si bapak dapat teguran atau kayak gimana. Sekarang kita mencuri ke intermezzo dulu. Lucer. Cus. Ya. Yes. Ini ada momen yang bikin haru katanya, ciki-ciki wow. Play. Demi Allah gue kaget banget kan, dari tadi dia ngeong, gue suruh turun gak mau, taunya ada kucing guys. Kali kau juga gak tahu ini dari mana, kucing mana. Neng ini siapa Neng? Gak tahu. Siapa itu ya? Lucu banget Lucu lagi. lah. Oh gak tega. Neng siapa Neng? Neng, kamu yang ngajarin ya? Ini kan dulu tempat Neng nongkrong buat nungguin teteh. Kenapa sekarang ada kucing lain kayak gini? Diajarin katanya. Ya Allah, kok bisa sih? Masalahnya bagus kucingnya. Iya. Sini ya. Anak siapa Neng? Tuh. Kan kasihan ya, satu dalam ya satu di luar pengen masuk gitu Iya. ya. Mana Meng yang di luar masih pakai powerpack lagi Masih kan? pakai powerpack belum Iya, belum dicabut. Sama-sama kaliko lagi 3 warna. Aduh gemoy. Udah adopt itu mah ya kalau nggak ada punya ya. Iya dong. Pasti. Kita ke nextnya Nyo. Just. Nyo, ini apa? Ini ada Meng yang minta disayang tapi nggak tahu caranya gimana. Oh belum paham. Ciki-ciki. Play. Dia manja tapi kissing ya. Baru hari ketiga dia. Iya. Abis itu udah mundur lagi. Tapi dia pengen dimanja gitu, pengen dilus. Tuh. Iya. Tapi kissing ya. Iya. Ya Allah. Merenung dia. Bagus banget tapi ya. Bulunya bagus banget lagi. Tuh, ngegereng tapi ini manja. Oh, dia masih khawatir kali ya.
Tapi dalam jiwanya udah apa meronta-ronta, tidak, elus aku dong Aku mau gitu. disayang-sayang. Tolonglah. Gitu. Kalau sama kamu nggak usah pakai babi bu langsung gitu ya. Iya, tapi ya kalau takut dicakar juga mah. Takut ya. Iya, pelan-pelan lah dulu. Pelan-pelan. Kita kasih next ya. Cus. Yo. Yes. Ini ada 2 meng yang ngebet dari jadi seleptok kata Ciki-Ciki Mama. Play. Bisa kompak joget-joget gitu tuh, kok bisa kompak, siapa yang ngajarin gitu. Ada cantik-cantik lagi Iya, mengnya. Nah ini kompilasi. Meng Ya cakep Allah. banget sumpah. Ini juga cakep. Iya. Udah kayak si Abu kalau mau berantem. Mulutnya kenapa mesti gitu sih? Ya Allah. Bapak lukannya biar anget boboknya. Astaga. Nah kalau ini jangan dicontoh ya. Iya, nggak ini boleh. jangan dicontoh. Karena Masih bisa hidup kita. nggak sih? Enggak, ini mungkin udah apa udah siap udah meninggoy ikannya ya, udah siap untuk diproses, dikulitin segala macam. Cuman si Meng tadi mencoba untuk memalingnya, tolonglah. Kita kasih lasanya. Just. Yo, las siapa ini yo? Ini ada Meng yang nggak bisa ngiung. Hah? Ciki. Play. What? What? Are you tired? Do you want to go to sleep? No? What do you think? Jangan-jangan kucing Abu tuh begitu ya? Enggak sih, tapi kayaknya Abu nggak gitu ya. Enggak. What? Ini lebih irit dari Abu sih. Are you Tapi tired? kalau punya ini lucu. Lucu. Kasih bukan gitu doang kan. Kali ini lucu tapi ya Lucu, gemoy. gemoy banget. Padahal palanya sampai naik-naik. Tolonglah. Aduh, mau yang kayak gini, mau yang bacot, tetap namanya Meng melucu semua ya. Tolonglah. Kalau ini gak ada yang punya pasti diculik ya sama kamu ya. Iya Dibawa dong. ya, biar dia aja ya. Udahlah. Habis karena kebetulan kemarin ada Super Tank, berarti kita langsung closingnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dah. Mamang. Dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.